datang. Apabila seseorang memiliki keraguan terhadap Paticca Samuppada, mereka meragukan kemampuan untuk memahami Paticca Samuppada ini, maka mereka tidak akan mampu untuk menembusi kebenaran yang kedua, kebenaran tentang samudaya sacca, kebenaran tentang sebab-sebab munculnya dukkha. Dan akibatnya secara keseluruhan adalah mereka tidak akan memahami 4 kebenaran Arya dengan pengetahuan langsung mereka. Oleh karena itu, keraguan-keraguan demikian merupakan suatu rintangan yang sangat besar. I will repeat again. There are 8 cases for doubt. Number 1, Buddha. Number 2, Dhamma. Number 3, Sangha. Number 4, 3 trainings. Number 5, past existence, past life. Number 6, future existence, future life. Number 7, past and future existences. Number 8, dependent origination, the workings of karma. Jadi saya akan ulangi keraguan-keraguan yang ada. Jadi 8 keraguan-keraguan yang mungkin muncul adalah: pertama, keraguan-keraguan terhadap Buddha. Yang kedua adalah keraguan-keraguan terhadap Dhamma. Yang ketiga adalah keraguan-keraguan terhadap Sangha. Yang keempat adalah keraguan-keraguan terhadap kelahiran lampau. Atau yang keempat adalah keraguan-keraguan terhadap 3 latihan, yaitu sila, samadhi, dan panya. Kemudian yang kelima adalah keraguan-keraguan terhadap kelahiran lampau. Dan yang keenam adalah keraguan-keraguan terhadap kelahiran yang akan datang, kelahiran di masa mendatang. Yang ketujuh adalah keraguan-keraguan terhadap keduanya, yaitu kelahiran lampau, adanya kelahiran lampau, dan kelahiran di masa yang akan datang. Kemudian yang keraguan-keraguan yang ke-8 adalah keraguan-keraguan terhadap Paticca Samuppada, atau keraguan-keraguan terhadap hukum karma. Jadi itulah ke-8 keraguan-keraguan. You must remove these 5 hindrances while meditating. In this case, I want to relate one story to emulate their example. About Venerable Nuruddha, Venerable Kimila, and Venerable Nandiya. After Pasvosa, Buddha visited to his native city, Kapila Votu, to promote his father and foster mother, etc. When he came back to Rajagaha, on the way, he stayed in the Anubiya mango garden for a while. In that mango garden, Venerable Ananda, Venerable Nuruddha, Venerable Kimila, Venerable Nandiya, Venerable Bhagu, Venerable Devadatta, and Venerable Ubali, they ordained there as a bhikkhu. Within, maybe all they went to Rajagaha for Hosa. Within that
Vasa rains retreat. Within 3 months, Venerable Ananda became Sotapanna after listening the Dhamma talk from the Venerable Pona. Jadi kita harus menghilangkan atau mengikis keraguan-raguan itu saat kita sedang bermeditasi. Saya akan menceritakan sebuah kisah yang bisa dengan gamblang menunjukkan hal itu. Kisah ini berhubungan dengan Yang Mulia Niroda, Yang Mulia Timila, dan Yang Mulia Nandia. Timila atau Kimila? Timila, Kimila, ya. Jadi pada saat Sang Buddha baru menginjak wasa yang pertama, beliau kembali ke tempat kelahiran beliau, yaitu kota Kapilawatu. Pada saat itu beliau berniat untuk mengenalkan ajaran beliau kepada kedua orang tua beliau. Dalam perjalanan kembali ke Rajagaha, di tengah jalan, beliau bertemu dengan Anupya. Dalam perjalanan beliau singgah di kebun mangga Anupya, dan di kebun tersebut beliau bertemu dengan Ananda, bertemu dengan Niroda, bertemu dengan Kimila, bertemu dengan Nandia, bertemu dengan Bago, kemudian bertemu dengan Dewadatta, dan bertemu dengan Upali. Beliau ini akhirnya diupasampada oleh Sang Buddha, dan setelah itu mereka menjalankan wasa mereka selama 3 bulan, dan akhirnya Ananda mencapai kesucian, mencapai Sotapanna. Within these 3 months, rains retreat, Venerable Devadatta attained 8 jhana attainments as well as 5 mundane psychic powers. Selama 3 bulan masa wasa ini, Dewadatta mencapai jhana dan juga berhasil mendapatkan kelima kesaktian. Venerable Anuruddha attained 8 attainments as well as he attained divine eye psychic power. Yang Mulia Anuruddha, tadi bukan Niroda ya, Yang Mulia Anuruddha, ya maaf, mencapai 8 samapati atau 8 pencapaian, jadi jana 1 sampai jana 8. Di samping itu beliau juga mendapatkan mata dewa di Bacaku. How many days they practice? Berapa hari mereka? 3 months. Within 3 months, a day. Oh. Now how many days? This retreat also rains retreat, because in Indonesia this is a rainy season. How many days this retreat? 3 months. You must try hard. Jadi mereka berlatih berapa lama total? Jadi hanya 3 bulan mereka sudah mendapatkan pencapaian demikian. Nah, sekarang kalian melakukan retret di sini berapa lama? Ya, jadi juga sekitar 3 bulan. Dan saat ini di Indonesia adalah musim hujan juga. Jadi kalian seyogianya juga meraih pencapaian serupa. Maybe one day after Vasa, Venerable Anuruddha, Venerable Kimila, Venerable Nandia, these 3 bhikkhus visit to the Pachina
Wonsa Dayada. Pachina is east direction. Each direction is from Besa Kala forest. In the Besa Kala forest, one time Buddha dwelled there. Because of this reason, from that direction, Venerable Anuruddha's place is Pachina, east direction. Pachina Wonsa Dayada. That Dayada is one type of forest, like here, Botanical Garden. In the same way, this is also Royal Park. When did they stay there? The king who ruled in that area is their friend. So when they went to the Pachina Wonsa Dayada forest, that king knows his friends are coming to meditate here. Because of this reason, he gave chance to use his royal park for their meditation practice. No one must visit to them. There is gatekeeper. There was also gatekeeper. Suatu hari setelah wasa selesai, Yang Mulia Anuruddha, Kimila, dan Nandia, mereka berjalan menuju Pachina Wasa Dayada, hutan Pachima Wasa Dayada. Pachima ini secara harafiah berarti sebelah timur, dan maksudnya adalah sebelah timur dari hutan Besakala yang didiami oleh Sang Buddha. Hutan Pachima Wasa Dayada ini merupakan suatu kebun atau hutan milik kerajaan. Jadi tempat tersebut dimiliki oleh raja yang memerintah daerah itu. Mengapa mereka ke kebun atau hutan ini? Karena raja tersebut adalah sahabat mereka. Sehingga dengan kedatangan mereka, dengan mengetahui kedatangan ketiga yang mulia ini, lantas raja memberikan izinnya, memberikan kesempatan kepada ketiga sahabatnya untuk berlatih meditasi di sini. Jadi tidak ada orang yang diperbolehkan untuk memasuki lokasi ini selama mereka ada di sana. Dan hutan atau kebun ini dijaga oleh seorang penjaga gerbang. On one occasion, Buddha dwells in Kosambi, Kosidarama Monastery. At that time in Kosambi, many bhikkhus quarrel to each other. Do you understand? In this meditation retreat, are there many quarrel beings? So many bhikkhus quarrel. What is the reason? Very few quantity, very few case. What little case? Base. Tribal case. Very little. What is little? In ancient time, there are no water taps inside the toilet. So they put big pot and they use cup to wash. One day, a bhikkhu unintentionally, after washing, little bit water put inside the cup. One Vinayadhara bhikkhu who recite Vinaya came into the toilet. He saw a little bit water inside the cup. He criticized that bhikkhu. Why do you put the water inside the cup? Oh Bhante,
I do not know. I intentionally left this water. Then if it is okay, then if you have no intention, it is no apathy, no offense. In this way he explained. Such problem only. Jadi pada saat itu Sang Buddha sedang berdiam di Kosambi, di Gosita Rama, di Arama Gosita. Pada saat itu banyak biku sedang terlibat dalam pertengkaran. Nah, pada retret ini apakah juga terjadi banyak pertengkaran? Dan kalian tahu mengapa para biku itu bertengkar di sana? Sebetulnya masalahnya sepele saja. Gara-gara air. Jadi di zaman lampau tidak ada keran air. Oleh karena itu, untuk mencuci atau untuk membilas, orang harus menggunakan menggunakan suatu wadah dan wadah air atau bejana air, dan untuk mengambil air orang menggunakan cedokan. Dan suatu hari ada seorang biku secara tidak sengaja menyisakan sedikit air di dalam cedokan itu. Dan ada seorang penghafal winaya, seorang biku penghafal winaya, dia masuk ke dalam kamar kecil tersebut dan dia melihat masih ada sisa air di dalam cedokan. Dan dia bertanya, siapa yang melakukan ini? Lantas biku itu menjawab bahwa ya, dia yang lakukan, tetapi dia melakukannya secara tidak sengaja. Lantas karena dilakukan secara tidak sengaja, jadi sesungguhnya itu bukanlah suatu pelanggaran. At that time, the Buddha already had done one Vinaya rule. A bhikkhu must not leave water inside the cup, inside the toilet. In this way, he had already done Vinaya rule. Because of this reason, that Vinaya reciter, Vinayadhara bhikkhu, when he saw water inside the cup, he criticized another one. Another one confessed, Bhante, I do not know. Because of this reason, I leave water unintentionally inside the cup. Or if you have no intention, it is no apathy. In this way, he explained. But later, he cannot control his mouth. Do you understand, Siali? Cannot control mouth. This is problem. They cannot pretend as a dam. This is problem. While meditating, you must pretend as a dam. But if you cannot pretend as a dam, there are many problems. Such and such type of bhikkhu, the disciple of such and such Mahathera, they do not understand Vinaya well. In this way, they criticize a lot. Then another side also they do not be patient. They do not patient. They have no kandi. So they also criticize a lot, and they debate to each other two sides. Then Buddha admonished to them. They don't want to obey. Is it good? Huh? They are staying in the monastery donated by the lay devotees. They are eating food donated by lay devotees. They are taking robes donated by the lay devotees. They are using medicines donated by lay devotees. Why these lay devotees donate these donations? Because of Buddha's admonishment. So they are using
the Buddha's properties. Although they used the Buddha's properties, when the Buddha admonished, they don't want to obey. Is it good? Is it good? Jadi pada saat itu Sang Buddha sudah merumuskan sebuah peraturan di mana seseorang seyogianya tidak meninggalkan air di dalam cedokan. Dan karena penghafal Vinaya itu dia melihat kejadian ini, lantas dia mengkritik biku tersebut yang meninggalkan sedikit air di dalam cedokan di WC. Lantas biku ini mengatakan bahwa karena dia itu dilakukan karena itu secara tidak sengaja. Lantas Winayadara atau penghafal Vinaya ini karena dia memahami Vinaya dengan baik, lantas dia mengatakan, oke, kalau Anda tidak sengaja, maka itu bukanlah suatu pelanggaran. Masalahnya, penghafal Vinaya ini dia tidak bisa mengendalikan mulutnya. Ya, dia tidak bisa bersikap seperti seorang bisu. Ya, di sini apakah kalian saat meditasi sudah bersikap seperti seorang bisu? Nah, jadi karena muncul kritikan bahwa murid dari Mahathera ini telah meninggalkan sejumlah air di dalam cedokan, tidak memahami Vinaya dengan baik. Lantas pihak yang lain yang dikritik balas karena ketidaksabaran mereka, balas juga mengkritik. Akhirnya mereka saling mencela satu sama lainnya. Terjadilah percecokan. Pada saat itu Sang Buddha menasihati mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkan nasihat Sang Buddha. Lantas jadi mereka tinggal di wihara yang merupakan dana dari umat berkat Sang Buddha. Mereka bisa makan dana dari umat berkat juga Sang Buddha. Mereka bisa menggunakan wihara tersebut, bisa tinggal di wihara tersebut. Mereka bisa mendapatkan jubah mereka karena dana dari umat, dan itu juga berkat Sang Buddha. Mereka bisa mendapatkan obat-obatan dari umat, itu juga berkat Sang Buddha. Tetapi mengapa ketika Sang Buddha memberikan nasihat, ketika mereka menggunakan barang-barang yang sesungguhnya milik Sang Buddha, tetapi mereka tidak mau mendengarkan nasihat Sang Buddha? In this retreat, there is no church for dwelling place. There is no church for food. There is no church for medicine. Is it suitable to quarrel to each other? Is it suitable? You should take care of these pets. Then the Buddha went up from the Kositarama. On the way, he visited to the Venerable Bhikkhu. At that time, Venerable Bhikkhu dwells in a forest lonely, depending on a village for food, for alms round. Buddha first visited to him to see seclusion. If he stay alone, it is necessary to him to quarrel.
not necessary. He stay quietly, but there are one Mahathera admonished to me, please do not quarrel alone. What is the meaning? Sometimes they don't dissatisfied to himself, so they are quarreling to himself. You should also not do like that. So Buddha always prays seclusion. Secluded from others, secluded from defilements. Seclusion from different types of raw ideas. And then to stay in, to dwell in jhana, to dwell in vipassana, etc. Di sini kalian tinggal di tempat ini tidak dipungut bayaran, kalian makan tidak dipungut bayaran, kalian menggunakan obat-obatan tidak dipungut bayaran. Jadi apakah pantas kalian bertengkar, beradu mulut satu sama lainnya? Pada saat itu Sang Buddha keluar dari Gosita Rama dan beliau mengunjungi Begu, seorang biku yang lainnya yang tinggal di hutan sendirian. Jadi beliau berdiam sendirian, dan apabila ingin mendapatkan makanan maka beliau akan mendatangi desa yang terdekat untuk mendapatkan makanan pindapata. Jadi Yang Mulia Begu ini dia tinggal sendirian. Oleh karena itu sesungguhnya tidak bertengkar sama pihak lain, dan dia sesungguhnya bisa berdiam dengan tenang. Tetapi pada saat itu ada seorang biku senior, dia memberikan nasihat kepada Yang Mulia Begu ini. Jadi walaupun Anda berdiam sendirian, tetapi Anda juga seyogianya tidak bertengkar dengan diri sendiri. Dengan kata lain, Anda seyogianya merasa puas dengan apa yang ada. Jadi Sang Buddha senantiasa memuji hidup menyendiri. Karena dengan hidup menyendiri, maka kotoran-kotoran batin akan terkikis, kemudian pandangan-pandangan yang salah akan juga terkikis. Dengan senantiasa hidup sendirian, maka seseorang akan mendapat jana atau mencapai jana dan melakukan vipassana dengan baik. Then Buddha gave the admonishments to the Venerable Bhikkhu. After giving admonishment to the Venerable Bhikkhu, the Buddha visited to the Venerable Anuruddha, Venerable Kimila, and Venerable Nandiya. There Buddha taught the one sutta called Upakilesa Sutta. Very good sutta, but I cannot explain this sutta this night. Relating to the Venerable Anuruddha's Diva Chakku, divine eyesight power. Jadi sesungguhnya nasihat tadi itu diberikan oleh Sang Buddha, bukan oleh seorang biku senior. Jadi setelah Sang Buddha memberikan nasihatnya kepada Yang Mulia Begu, maka Sang Buddha selanjutnya mengunjungi Yang Mulia Anuruddha, Yang Mulia Kimila, Yang Mulia Nandiya. Dan setelah bertemu dengan mereka, Sang Buddha memberikan sejumlah wejangan yang kita kenal saat ini sebagai Upakilesa Sutta.
Sutta ini sesungguhnya baik sekali, cuma sayangnya saya tidak bisa mengajarkannya, tidak bisa menjelaskannya pada malam ini. After giving admonishments to the Venerables, then Buddha visited to the Pali Layaka forest. In that forest, Buddha take Vasa rains retreat for 3 months. Pali Layaka elephant serve the Buddha and offered different types of food, especially fruits. The fruits are especially only banana fruit only. Setelah bertemu, setelah memberikan nasihat kepada Yang Mulia Anuruddha yang dikenal sebagai memiliki dipa cakkhu atau mata dewa yang sangat terkenal, dan juga memberikan nasihat kepada Kimila dan Nandia. Lantas Sang Buddha berangkat, meninggalkan mereka, berangkat menuju hutan Pali Layaka. Di hutan tersebut, lantas Sang Buddha melewatkan wasa beliau selama 3 bulan di tempat tersebut. Di tempat tersebut, Sang Buddha terutama makan dari hasil persembahan gajah setempat. Makanan yang dipersembahkan itu adalah berupa buah-buahan, terutama pisang. In this retreat, they gave food, not only banana. Is it true? Plenty of food. At that time in Kosambi, many lay devotees, they gathered together and they discussed. These bhikkhus, they dwell in the monastery donated by lay devotees. They take robes donated by the lay devotees. They eat food donated by the lay devotees. They take medicine donated by lay devotees. They are not taking their belongings. Although they take 4 requisites donated by lay devotees, they don't want to obey Buddha's admonishment. So, we should not give to them food. They decide all. Is it good? Is it good? Then they do not donate. At that time, only bhikkhu's pride fall down. They don't want to quarrel, but within rains retreat, it is impossible to go to Buddha's place because Buddha prohibit. No one must come to me. In this way, Buddha already prohibited. But after Vasa, Buddha also went to the Savatthi Jetavana monastery. At that time, these bhikkhus followed to the Jetavana monastery and they apologized to the Buddha. But in this case, I want to explain is Venerable Anuruddha's example. When Venerable Anuruddha is practicing vipassana based on his samatha and divine insight power, he cannot attain any noble stage. So one day he discussed with Venerable Sariputta. He informed his difficulties. One day, I had already attained 8 attainments as well as divine insight power. With one divine insight power, my moment, I can see 1,000 universe. Although I can see this 1,000 universe with one divine insight power, my moment,
but I cannot attain any noble stage. In this way, he informed to the Venerable Sariputta. At that time, Venerable Sariputta suggests very valuable suggestion. Dear Anuruddha, you inform me that Jadi pada saat itu Sang Buddha ketika berdiam di hutan Palileyaka, beliau menghabiskan 3 bulan wasa beliau, terutama hanya makan buah pisang yang dipersembahkan oleh gajah. Di dalam retret ini, kalian bukan hanya makan pisang saja kan, masih ada makanan yang lain. Dan pada saat itu di Kosambi, para umat awam, para upasaka upasika berkumpul dan membicarakan tentang pertengkaran yang terjadi di antara para biku. Mereka memperbincangkan bahwa sesungguhnya para biku itu mereka tinggal di tempat itu berkat dana dari umat. Mereka menggunakan jubah juga dana dari umat. Mereka menyantap makanan juga dana dari umat. Mereka menggunakan obat-obatan juga dana dari umat. Dan dana dari umat itu juga berkat Sang Buddha. Jadi itu bukanlah milik mereka sendiri. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan nasihat Sang Buddha. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk tidak akan berdana kepada biku itu. Biku-biku yang bertengkar itu. Karena tidak mendapatkan dana dari umat, lantas jatuhlah keangkuhan, hancurlah keangkuhan dari para biku ini. Pada saat itu mereka sebetulnya ingin bertemu dengan Sang Buddha, tetapi pada saat masa wasa Sang Buddha melarang siapapun untuk menjumpai beliau. Jadi baru setelah selesai wasa, ketika Sang Buddha berkunjung ke kota Sawathi, berada di Jetawana, barulah mereka mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan Sang Buddha dan minta maaf kepada beliau. Dalam hal ini saya ingin menceritakan satu kisah yang berhubungan dengan Anuruddha. Anuruddha, dia setelah berlatih samatha, tetapi beliau belum bisa mencapai tingkat kesucian. Pada saat itu dia bertemu dengan Yang Mulia Sariputta dan dia menceritakan kesulitan beliau. Dia mengatakan, Yang Mulia, saya sudah mencapai 8 samapati, yaitu mencapai jana 1 sampai jana 8. Saya pun sudah memiliki mata dewa. Dengan mata dewa yang saya miliki, saya mampu melihat 1000